Halo Halo Sumatera Utara, Sumatera Utara. Sumatera Utara hari ini sore kembali menjumpai Anda untuk edisi Kamis 28 September 2023. Kali ini bersama saya Lukman Hakim Storus. Dan saya Udranda Rolinka, sejumlah informasi menarik telah disiapkan oleh tim redaksi kami. Berikut berita selengkapnya. Saudara Kepala Staf TNI Angkatan Darat memimpin langsung apel gelar gotong royong Sungai Deli Medan tahun 2023. Jenderal TNI Dudung Abdurrahman bersama Forkopimda akan meninjau langsung menyusuri Sungai Deli. Apel gelar gotong royong Sungai Deli Medan dihadiri oleh personil TNI dan Polri serta seluruh komponen masyarakat. Dimulai dengan penyerahan alat gotong royong secara simbolis oleh Kasat TNI kepada petugas gabungan TNI Polri dan Pemko Medan di lapangan Benteng Medan kemarin. Gotong royong ini dilakukan sebagai upaya kepedulian pemerintah terhadap keberadaan sungai dan pentingnya ekosistem dalam kehidupan manusia. Sungai mempunyai arti penting sebagai sumber air, habitat bagi banyak spesies flora dan fauna, sumber makanan, transportasi dan konservasi biodiversitas, serta pariwisata. Berdasarkan hasil peninjauan yang telah dilakukan di beberapa kecamatan di Kota Medan, secara umum didapatkan data kondisi Sungai Deli di antaranya terdapat penyempitan dan penangkalan karena timbunan sampah, endapan atau sedimen pasir dan tanah serta struktur bangunan yang runtuh atau roboh terbawa banjir. Selain itu juga terdapat pelebaran sungai karena abrasi dan tersumbatnya aliran air karena sedimentasi. Pohon melintang, tumpukan sampah, penyempitan sungai abrasi, dan longsor setelah memeriksa pasukan dan alat gotong royong yang didampingi oleh Ketua DPR RI PJ Gupsu dan Wali Kota Medan. Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman mengatakan setelah apel gelar gotong royong akan dimulai bersama-sama merevitalisasi Sungai Deli sepanjang 34,5 km dan akan berlangsung selama 64 hari kerja. Hasil peninjauan yang telah dilakukan di beberapa kecamatan di Medan didapatkan data tentang kondisi Sungai Deli yang cukup memprihatinkan, yaitu yang pertama, terdapat sejumlah penyempitan dan pendangkalan karena timbunan sampah, endapan atau sedimen pasir, serta sisa-sisa bangunan yang runtuh terbawa banjir. Oleh karena itu, dengan apel gelar gotong royong ini kita akan mulai bersama-sama program normalisasi Sungai Deli sepanjang 34,5 km yang akan berlangsung selama 64 hari kerja ke depan. Dengan diselesaikannya normalisasi Sungai Deli ini, akan ada program tindakan lanjutnya, mulai dari aksi penghijauan, pembuatan taman, dibangunnya taman edukasi dan ruang rekreasi di bantaran sungai. Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution menyambut baik TNI Angkatan Darat untuk berkolaborasi dengan pemerintah Kota Medan dalam membersihkan Sungai Deli. Selain membersihkan Sungai Deli, TNI Angkatan Darat juga mengedukasi masyarakat tentang pentingnya sungai yang bersih untuk kehidupan. Pernyataan tersebut disampaikan usai menyusuri Sungai Deli bersama Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman dan Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid pada Rabu siang. Seperti diketahui, pemerintah Kota Medan bersama TNI Angkatan Darat bekerja sama membersihkan Sungai Deli sepanjang 34,5 yang melintasi wilayah Kota Medan. Kegiatan bersih sungai ini akan berlangsung selama 64 hari kerja. Setidaknya sekitar 1.000 lebih personel TNI Angkatan Darat diterjunkan untuk membersihkan Sungai Deli. Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution berharap dengan diadakannya kegiatan ini dapat membuka kesadaran masyarakat terlebih yang tinggal di pinggir sungai agar bisa menjaga kebersihan sungai. Karena sungai merupakan sumber kehidupan orang banyak dan juga sumber perekonomian. Selain itu sungai yang bersih juga bisa menampung air dalam jumlah yang banyak saat hujan deras sehingga banjir Kota Medan bisa teratasi. Alhamdulillah kebutuhan untuk membersihkan Sungai Deli sepanjang 34,5 km ini disupport penuh oleh TNI Angkatan Darat. Namun kita juga berkolaborasi dengan teman-teman Polri dan juga seluruh lapisan masyarakat. Ada para pecinta lingkungan hidup, pecinta sungai, ada influencer dari Bumantara juga yang selama ini juga ikut serta membersihkan sungai tanpa
diminta oleh pemerintah, dan ini kita ikut libatkan seluruh lapisan masyarakat seluas-luasnya. Mulai Januari 2024 mendatang, pemerintah Kota Medan akan memberlakukan denda sebesar 10 juta rupiah atau kurungan penjara selama 3 bulan untuk masyarakat yang membuang sampah ke Sungai Deli. Wali Kota Medan menyampaikan pada tahun depan, pemerintah Kota Medan akan menegakkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang pengelolaan sampah. Pemko Medan akan memberlakukan denda sebesar 10 juta rupiah atau kurungan penjara selama 3 bulan bagi masyarakat yang membuang sampah sembarangan ke Sungai Deli. Setelah 64 hari kerja, pihaknya akan memberlakukan perda tentang pembuangan sampah yang sudah ada selama ini. Wali Kota Medan menambahkan jika sudah disampaikan ke jajaran kewilayahan, terutama camat, saat proses pembersihan sudah terlihat lokasi mana saja yang menjadi titik-titik penumpukan sampah. Lokasi tersebut harus menjadi pantauan serius. Jika perlu, pihaknya akan memasang CCTV sebagai alat monitoring untuk mengetahui titik mana saja yang selama ini dijadikan masyarakat sebagai tempat pembuangan sampah. Nanti setelah selesai pekerjaan 63 hari ini, ya nanti hitungannya bulan Desember, setelah selesai 63 hari ini, akan kita berlakukan perda tentang pembuangan sampah itu. Yang sudah ada, sudah lama di sini, ada Pak Ketua DPR juga di sini. Nanti kurang lebih di bulan Januari 2024, siapapun yang membuang sungai di Sungai Deli ini akan kena denda 10 juta rupiah atau kurungan 3 bulan. Itu akan kita terapkan. Tim operasional unit Reskrim Polsek Firdaus berhasil mengungkap kasus penipuan dan penggelapan dengan meringkus seorang pria terduga pelaku. Berdasarkan laporan korban Iqbal Arisandi, warga Dusun 2, Kampung Keling, Desa Serampah, ke Mapolsek Firdaus atas kasus penipuan dan penggelapan 1 unit sepeda motor dengan nomor polisi BK 5450ZAD yang digelapkan pelaku inisial MYS pada Sabtu 5 Agustus 2023 di warung kopi yang ada di Simpang Tol Serampah. Dengan berbekal laporan tersebut, tim operasional yang mengetahui keberadaan pelaku di salah satu dorsmir di Lubuk Pakam langsung bergegas meringkus pelaku. Tidak butuh waktu lama, tim operasional langsung membekuk pelaku yang lagi santai di tempat tersebut. Dari pengakuan pelaku, sepeda motor tersebut telah digadaikan ke orang yang tidak dikenal di daerah Amplas, Kota Medan, seharga Rp800.000. Kapolsek Firdaus, Idham Khalik mengatakan, akibat perbuatannya, pelaku saat ini sedang dimintai keterangan di Mapolsek. Sesuai hasil pemeriksaan dan pendalaman anggota, pelaku dijerat pasal 372, junto pasal 378 KUHP Pidana. Tadinya si tersangka ini berpura-pura meminjam sepeda motor korban dengan alasan membeli nasi. Ini kejadiannya di Simpang Tol Rampak Kiri. Saat itu si korban sedang duduk-duduk di Simpang Tol Rampak Kiri. Dengan tersangka dengan korban ini hubungan berteman. Pada saat lakukan penangkap tidak ada melakukan perlawanan. Dan saat ini tersangka sudah kita amankan, sudah kita lakukan penahanan di Polsek Firdaus. Kita kenakan pasal 372 penipuan dan penggelapan. 372 dan 378 ancaman hukuman 5 tahun. Konsulat Jenderal India akan mengadakan 2 event pada Oktober mendatang untuk memperingati hari kelahiran Mahatma Gandhi sekaligus perayaan Hari Budaya India. Untuk memperingati hari kelahiran Mahatma Gandhi yang jatuh pada 2 Oktober 2023 sekaligus merealisasi Mission Life, gagasan Perdana Menteri India Narendra Modi, Konsulat Jenderal India Subham Singh dalam press conference mengatakan akan ada 2 event sekaligus pada 7 hingga 8 Oktober 2023. Selain itu, akan ada penari India dari Bali yang akan melakukan pertunjukan tari Odissi berkolaborasi bersama penari lokal. Dikatakan akan ada seniman Mahendi atau henna lokal yang juga ikut menyemarakan Hari Budaya India sekaligus memperkenalkan gaya hidup sehat. Nantinya akan ada penanaman 2.000 pohon mangrove bekerja sama dengan pemerintah Sumatera Utara dan petani mangrove lokal serta beberapa sekolah. Integrate our efforts with local Indonesians, our friends from Indonesia, and promote the sustainable living ideas of Mahatma Gandhi in Medan. The objective of the other day event, which is on 8th of October,
is to basically promote India-Indonesia culture ties. He is visiting Medan to carry out a workshop in Medan and collaborate with local Odissi dancers. We have a small group of local Odissi dancers who have visited India and learned Odissi dance under ICCR scholarship. So this workshop will be done in collaboration with the Odissi dancer from India and the local group from Medan. And he will also perform a cultural show in the evening. Mission Live juga akan diwarnai dengan kemeriahan Hari Budaya India seperti workshop yoga untuk wanita. Kemeriahan acara tersebut nantinya tidak dikenakan biaya dan terbuka untuk umum. Tim Gabungan Badan Narkotika Nasional melakukan tes urin kepada supir dan penumpang angkutan kota di Mandailing Natal. 3 orang supir nyatakan positif konsumsi narkoba. Satu persatu mobil angkutan kota di stop petugas Gabungan Badan Narkotika Nasional, Polri, Intel Kodim, Polisi Militer, dan Organda untuk mengikuti tes urin. Selain memberhentikan supir angkutan kota, petugas juga memberhentikan pengendara yang mencurigakan. Sebanyak 100 tes urin yang disediakan BNN di 2 lokasi dan 3 orang dinyatakan positif mengkonsumsi narkoba. Ketiga supir angkutan kota tersebut dilakukan pembinaan. Kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia untuk memerangi narkoba, terutama di Sumatera Utara yang paling tertinggi di Indonesia dari 10 provinsi. Tes urin ini merupakan langkah konkret dalam penanganan narkoba secara ekstradinoriks. Perlu diketahui oleh rekan-rekan bahwasanya kita dari hasil 27 yang kita lakukan tes urin terdapat 2 yang terindikasi positif memakai sabu. Jadi bagaimana penanganannya setelah itu kita lakukan langkah-langkah pembinaan karena dia sifatnya positif. Perlu dilakukan pembinaan di BNN untuk sementara ini. Bila mana nanti sesuai dengan arahan sudah dipersiapkan di Rindam maupun di Makobrimob. Nanti ketika sudah siap lembaga itu, maka kita akan kirimkan ke sana. Untuk sementara kita lakukan pembinaan di BNN. Razia tes urin ini akan terus dilakukan kepada masyarakat untuk memerangi narkoba di daerah Kabupaten Mandailing Natal. Kami masih memiliki beragam informasi aktual lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini sore. Terima kasih masih bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, memahami sejarah Nabi Muhammad SAW adalah memahami nilai-nilai yang ada pada peristiwa, ada pada perilaku dan tindak tanduk Rasulullah Nabi Muhammad dalam kehidupan keluarga, di dalam masyarakat, dan di dalam kehidupan bernegara. Demikian disampaikan Al-Ustadz Azhari Akmal Tarigan pada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1445 Hijriah Dharma Wanita Persatuan Provinsi Sumatera Utara yang dilaksanakan di kantor DWP kemarin. Peringatan Maulid Nabi dihadiri Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Sumatera Utara Dian Arif Trinugroho, para pengurus dan anggota. Peringatan Maulid Nabi dengan tema membangun ketahanan keluarga sebagai syarat ketahanan bangsa dengan bercermin kepada akhlak Rasulullah SAW. Al-Ustadz Azhar Akmal Tarigan menerangkan pada sisi kepemimpinan Rasulullah Nabi Muhammad dijuluki uswatun hasanah karena ia yang memulai. Ia memberi keteladanan baru, orang mengikuti keteladanan itu. Pemimpin yang sejati itu merupakan pemimpin satu kata dengan perbuatan, satunya kata dengan sikap. Perilaku itu yang ditunjukkan Rasulullah dalam kehidupan kesehariannya. Menurut Azhar ada kesan di dalam kita memahami sejarah Nabi dengan mempelajari data tentang tanggal lahir, tempat, dan nama. Hal ini menurut Azhar penting untuk menambah pengetahuan. Namun ada yang lebih penting, yaitu mempelajari nilai-nilai yang ada pada perilaku tindak tanduk Rasulullah yang harus diteladani dan diimplementasi dalam kehidupan saat ini. Kita ambil nilainya, kita tangkap, lalu kita terjemahkan dalam kehidupan kita saat ini. Misalnya dalam kehidupan keluarga, bagaimana Nabi berperilaku dengan istrinya, tentu tidak semuanya bisa kita buktikan, tidak bisa kita aplikasikan di sini karena ada perbedaan budaya misalnya. Tetapi
nilai Nabi sebagai seorang suami yang menghormati istrinya, yang menghargai istrinya, tidak melakukan kekerasan terhadap istrinya, itu yang kita bawa pada saat ini. Bagaimana Nabi mendidik anak-anaknya, mengajarkan tunduk pada Allah, cinta pada Rasulullah, cinta kepada umat, peduli kepada umat, ini yang kita terjemahkan dalam hidup ini. Al-Ustadz Hazar Akmal Tarigan menambahkan, jika nilai-nilai yang diteladankan Rasulullah Nabi Muhammad SAW harus diterapkan dalam kehidupan nyata, insya Allah kita akan selamat dunia dan akhirat. Ratusan siswa Madrasah Sanawiyah dan Madrasah Aliyah Negeri kemarin siang menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang dilaksanakan di Masjid Polres Binjai. Peringatan Maulid Nabi ini merupakan kegiatan rutin aparat kepolisian Polres Binjai sekaligus ajang saling berbagi dengan anak yatim dan kaum duafa. Dengan tema meneladani akhlak Rasulullah tingkatan kinerja dengan ikhlas dan cerdas guna mewujudkan Polri yang presisi. Peringatan Maulid Nabi Muhammad 12 Rabiul Awal 1445 Hijriah diperingati aparat kepolisian Polres Binjai dilaksanakan di Masjid Polres Binjai dihadiri oleh ratusan siswa Madrasah Sanawiyah dan Madrasah Aliyah Negeri Kota Binjai. Bertindak sebagai penceramah Al-Ustadz Irfan Yusuf yang mengatakan memperingati Maulid Nabi merupakan kilas balik seorang hamba yang beriman dan patuh terhadap perintah dan merupakan kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu sebagai umatnya harus mampu mencontoh suri tauladan yang ada pada Nabi Muhammad SAW. Tidak hanya itu, dengan semangat Maulid Nabi, diharapkan para aparat kepolisian harus mampu bekerja ikhlas dalam hal melayani masyarakat dan tidak bertindak arogan. Wakil Kepala Kepolisian Polres Binjai Firman mengatakan, dengan dilaksanakannya peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, diharapkan aparat kepolisian khususnya Polres Binjai mampu meneladani akhlak dan menjadi polisi yang lebih baik. Memperingati Maulid Nabi 1445 jelas untuk mensuri toledani akhlak daripada Nabi Allah Muhammad SAW untuk menjadikan Polri lebih baik lagi. Setiap tahun kami lakukan keluarga besar Polres Binjai tetap memperingati di acara-acara tentunya Maulid Nabi. Usai pelaksanaan Maulid Nabi, aparat kepolisian memberikan tali asi kepada anak yatim dan kaum duafa yang menandakan dengan bersedekah maka rezeki akan bertambah. Maulid Nabi Muhammad SAW menjadi momentum yang sangat berharga bagi umat muslim dalam menyebarkan ketauladanan kebaikan bagi manusia. Untuk mengetahui seperti apa makna Maulid Nabi Muhammad, kini telah bergabung seorang ulama di Kota Medan, Ustadz Syafi'i Sregar. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Ustadz, pertama-tama saya ingin bertanya seputar Maulid Nabi Muhammad hari ini Bapak. Untuk mengenang ajarannya kepada manusia untuk berbuat kebaikan, apa yang menjadi makna dari Maulid Nabi kali ini Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, kita lihat tujuan termulia diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bahwa kedatangan ataupun visi misi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ke bumi ini adalah untuk rahmatan lil alamin. Ini ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan bisa diambil oleh seluruh makhluk. Malah bukan hanya manusia, juga makhluk-makhluk lain seperti hewan akan menikmati dan akan mendapatkan rahmat yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya keuniversalan risalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa disebut dengan salih likulli makan wa salih likulli zaman. Dia sesuai dengan seluruh tempat.
seluruh kaum, seluruh umat. Karena misi yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu adalah memang sesuatu yang sangat bermanfaat, sangat berguna untuk kehidupan, baik kehidupan pribadi, baik kehidupan keluarga, baik kehidupan bernegara atau berbangsa. Jadi dia tidak sektoral, dia tidak hanya sekelompok, tetapi dialah universal. Memang Nabi Muhammad diutus adalah untuk menjadi rahmatan lil alamin. Jadi misi yang dibawanya pertama adalah misi kedamaian. Bagaimana menciptakan bumi ini damai. Karena apabila bumi ini tidak damai, maka tidak ada akan yang bisa dilakukan oleh siapapun. Baik di keluarga, coba kita bayangkan apabila keluarga tidak damai, bagaimana dampaknya. Apabila satu negara tidak damai, maka semua akan merasakan kesusahan dalam negara itu. Maka misi pertama yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah rahmatan lil alamin, membawa rahmat, membawa kegunaan, membawa kedamaian, membawa ketenangan, membawa kenyamanan. Jadi dengan datangnya Rasulullah SAW, semua orang harus bisa merasakan kenyamanan. Itu yang pertama. Orang hilang daripada kegelisahan, baik kegelisahan pribadi, kegelisahan keluarga, kegelisahan kelompok, ataupun kegelisahan umat atau kegelisahan negara. Begitulah Rasulullah SAW membawa misinya sehingga mudah diterima di seluruh pelosok bumi ini. Jadi oleh sebab itu misi-misi ini dicontohkan oleh Rasulullah, bukan hanya sekedar penyampaian, sehingga baik orang yang beriman waktu itu ataupun belum orang yang beriman, baik orang yang sudah masuk Islam atau belum orang masuk Islam, semua mendapat kedamaian. Sehingga secara faktual orang merasakan, memang misi yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah benar. Maka baik oleh orang Islam, baik orang beriman atau tidak beriman, orang mengakui bahwa sifat yang pertama dimiliki oleh Rasulullah itu adalah siddiq. Apa yang dia katakan sama dengan yang dia lakukan, tidak berbeda antara ucapan dengan perbuatan. Kalau dia katakan aman, dia aman. Kemudian Rasulullah SAW itu adalah amanah, jujur. Sehingga orang-orang Quraisy waktu itu memberikan amanah yang luar biasa kepada Nabi Muhammad SAW, termasuk memegang daripada amanah untuk meletakkan Hajarul Aswad. Begitu juga sifat Rasulullah SAW sangat cerdik. Cerdik dia itu artinya bijak. Dia sangat sesuai, sangat pandai untuk mencocokkan misi yang dibawa itu dengan keadaan umat yang dihadapi. Coba yang dia bawa adalah wahyu, yang dihadapi adalah masyarakat jahiliyah yang kompleks. Ada yang beragama, ada yang animisme, ada yang saling berkelahi antara suku. Tapi bagaimana Ibu Muhammad menyesuaikan diri? Kenapa? Karena egoisme tidak sama sekali dikedepankan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah itu adalah sosok yang senantiasa mengalah, bukan kalah, tapi mengalah demi untuk kebaikan. Kemudian yang keempat, tabligh. Muhammad itu adalah sangat komunikatif, sangat menguasai ilmu komunikasi. Makanya dalam hadis ada disebutkan khatibun nasa ala qadari uqulihim, berbicara dengan orang setingkat pendidikannya, setingkat nalarnya, setingkat kecerdasannya. Itu luar biasa. Sehingga Rasulullah bisa masuk kepada kaum intelektual, bisa masuk kepada orang awam, malah bisa masuk kepada orang yang belum mempunyai pendidikan sama sekali. Dengan demikianlah bahwa Rasulullah itu kemanapun dia pergi, dimanapun dia berada, dia menciptakan rahmatan lil alamin. Baik dalam keluarga, bagaimana dia baiknya dengan keluarganya, sehingga Rasulullah pernah bersabda, khairukum li ahli, ana khairukum li ahli. Aku adalah sebaik-baik orang terhadap keluarganya, artinya terhadap istrinya, terhadap anak-anaknya, baik kepeduliannya terhadap cucunya. Begitu juga dalam kemasyarakatan. Dalam Al-Quran disebutkan wa amruhum syura bainahum, mengedepankan musyawarah. Coba kita lihat dalam memimpin satu perangan, malah dia memberikan pendapat kepada seorang yang bukan Quraisy, seorang yang bukan keluarga Rasulullah, yaitu Salman Al-Farisi. Dia berikan, bagaimana kita buat ini?
begitulah dia berkomunikasi besar dengan orang lain. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika datang ke bumi ini, yang pertama adalah membawa misi rahmatan lil alamin, untuk membawa rahmat bagi sekalian alam. Semua aman, bukan hanya manusia, hewan-hewan pun tidak boleh sembarangan dibunuh, tumbuh-tumbuhan pun tidak boleh sembarangan ditebas, apalagi manusia. Apalagi manusia itu adalah sesuatu yang harus dipelihara, dijaga, baik dia yang beriman atau yang tidak beriman. Makanya kalau orang mengatakan Rasulullah itu tidak mempunyai teladan kepada orang-orang yang tidak seiman dengan dia, itu sangat bertentangan. Dalam Al-Quran dijelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melarang kamu untuk berbuat baik kepada orang yang tidak memerangi kamu, tidak mengusir kamu, walaupun tidak seiman dengan kamu. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menyimak penjelasan dari sedikit lagi, begitu juga dia ketika membawa agama ini, dia tidak pernah memaksakan bahwa harus orang beriman, bahwa harus orang Islam, dia tidak pernah. Makanya dikatakan la ikraha fiddin, la ikraha fiddin, tidak ada pemaksaan dalam agama. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi rasul yang sangat toleran. Kalau akhlak yang seperti ini, sifat yang seperti ini dimiliki oleh pemimpin-pemimpin bangsa ini, tokoh-tokoh masyarakat, politisi-politisi, para guru, para alim ulama, saya kira negara kita, bangsa Indonesia ini akan aman, akan nyaman, dan akan tentram, dan akan teduh kalau kita bawa misi rahmatan lil alamin. Baik Pak Ustadz, kalau kita menyimak penjelasan dari Pak Ustadz terkait dengan sifat-sifat Nabi, sidik, amanah, fatona, kemudian ada juga amanah begitu Pak Ustadz. Kemudian beliau menerima wahyu agama Islam yang rahmatan lil alamin. Apabila kita related dan kaitkan dengan kehidupan di era globalisasi, bagaimana kita bisa menerapkan sifat-sifat itu, Ustaz? Ya, memang yang paling utama sekarang ini, makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa pendidikan yang pertama adalah pendidikan keluarga. Maka pendidikan yang pertama adalah tarbiyatul artinya keluarga. Dari mana keluarga ini berangkat? Kalau generasi ini memang generasi yang mau mendengarkan dari awal, terdidik, tidak terlepas daripada pendidikan budaya yang diterapkan oleh keluarga, yang diterapkan oleh bangsa, maka seperti sekarang ini dalam globalisasi yang penuh banyak tantangan, banyak media-media yang dihadapi, banyak budaya-budaya yang masuk ke negara kita ini. Memang kita harus kembalikan ke budaya asal kita, bahwa anak ini ataupun generasi ini harus generasi yang terpimpin, harus generasi yang mempunyai ikatan dengan orang tua, ikatan dengan keluarga, sehingga generasi yang lahir di bangsa ini bukan generasi lepas, bukan generasi bebas. Oleh sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Yang pertama dibangun oleh Rasulullah itu adalah karakter. Karena kalau manusia tidak berkarakter, ini yang tidak ada lagi imamnya. Jika manusia tidak berimam, tidak ada ikatan dengan siapapun, maka disitulah saatnya manusia akan berbuat sekehendaknya dan akan berbicara sekehendaknya. Ini yang tidak diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi generasi-generasi yang lahir ini adalah benar-benar generasi yang terkendalikan, yang punyai basic, sehingga tidak mudah untuk mengkonsumsi akomodir budaya-budaya yang masuk terutama ke negara kita ini. Apalagi sekarang ini dunia adalah genggaman. Ketika generasi kita tidak punya basic, tidak punya iman, tidak punya karakter, maka inilah merupakan satu ancaman besar. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari awal sudah mengatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Dia akan membangun karakter sehingga kita menjadi bangsa yang berbudaya, bangsa yang berkarakter, bangsa yang mempunyai akhlak. Seorang filosofis India yaitu pernah berkata,
dia menggambarkan sebuah bangsa yang tidak berkarakter. Dia bilang seperti ini, surat insan hai, lakin sirat hayawan hai, agar hayawan hai dum nahi hai. Dia bilang, kalau sebuah bangsa, satu suku, satu umat, satu kaum tidak berkarakter, maka susah kita bedakan perbuatannya, kehidupannya dengan hewan, katanya. Kenapa? Karena tidak ada tutur kata, tidak ada jenjang tutur, tidak ada penghormatan terhadap orang tua, tidak ada tata cara berbicara dengan orang tua, tidak ada ikatan, tidak ada batasan. Jadi saya kira untuk bangsa Indonesia ini memang harus terus kita bangun. Bangsa kita ini adalah bangsa yang berakhlak, bangsa yang berkarakter, sehingga terjadi saling menghormati, saling menghargai, saling menyayangi, ada rasa malu, ada rasa sayang, ada rasa keterikatan. Ini sudah susah kita dapatkan di negeri-negeri yang bebas. Jadi negara kita ini sebagai negara yang religius, apalagi dalam peringati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ini dalam kegiatan Maulid seperti ini kita sampaikan bagaimana Rasulullah berbicara dengan pamannya, bagaimana dia berbicara dengan istrinya, bagaimana dia berbicara dengan anak-anaknya, berbicara dengan umat, bagaimana dia menghadapi kaum yang melawan dengan dia, bagaimana dia menghadapi orang yang membatalkan perjanjian. Ya, baik, Pak Rasulullah Ustadz. itu menghadapi itu tenang semuanya. Kalau ini yang kita sampaikan, tidak mengedepankan emosional. Sampai Rasulullah pernah bilang, la taghdab, la taghdab. Kalian jangan emosi, jangan marah. Kenapa? Kalau kita sudah marah, maka semua ilmu kita akan hilang, semua kecerdasan kita akan hilang. Jadi Rasulullah itu memang adalah sosok yang harus kita pelajari, harus kita tiru, harus kita lihat bagaimana dia tampil baik di tengah-tengah keluarganya, di tengah-tengah sahabat, di tengah-tengah umat, ataupun memimpin negara dari Madinah di kala itu. Baik Pak Ustadz, dalam peringatan Maulid Nabi sendiri memiliki tradisi budaya yang dilakukan di tengah masyarakat kita, Pak. Bagaimana pandangan Pak Ustadz terkait hal ini? Barangkali beberapa negara di dunia, termasuk Indonesia, Asia Tenggara, dan beberapa negara di Timur Tengah, negara Afrika mempunyai tradisi memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Saya memang melihat beberapa perayaan Maulid di beberapa negara. Tapi yang saya lihat di negara kita ini adalah sesuatu hal yang sangat baik. Kenapa? Kalau memang kita tinjau secara hukumnya, mungkin banyak orang yang mengatakan bahwa Rasulullah tidak pernah mengadakan Maulid. Nah, kalau saya tidak melihat soal maulidnya, tapi kita melihat secara epistemologinya, istilahnya, ataupun maksudnya. Maulid itu adalah mengundang seorang alim. Nah, dalam satu acara memberikan tausiah kepada umat tentang karakter-karakter Rasulullah, tentang akhlak-akhlak Rasulullah. Jadi kalau pandangan saya sangat positif. Kenapa? Juga kita tidak setiap saat bisa mengkaji, membaca, menelaah sejarah ataupun sirah Rasulullah SAW. Tapi di saat bulan Maulid seperti ini, Rabiul Awal, baik di kantor, baik di masyarakat, karena ini adalah sudah merupakan satu acara yang sudah tradisi di negara kita ini. Saya lihat ini adalah satu tradisi yang sangat terpuji, yang sangat baik. Kenapa? Karena ketika kita mengadakan acara Maulid tidak ada hal-hal yang negatif di situ. Di Indonesia ini tidak ada hal-hal yang negatif. Dan malah yang dikupas, yang diungkapkan oleh para ulama kita adalah bagaimana Rasulullah itu tampil menjadi rahmatan lil alamin. Dan ini harus kita kembangkan, kita sampaikan. Sehingga bangsa kita ini menjadi bangsa yang hidup dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat saling menyayangi sesama. Jadi tidak ada ajaran-ajaran yang sesat, tidak ada ajaran-ajaran yang lain dari Islam. Sehingga mungkin sebagian kecil ada yang mungkin mengatakan bahwa peringatan Maulidnya adalah bid'ah. Ini ada sebuah negara yang ketika itu saya masih belajar di Timur Tengah, memang ada seperti di Iran, di Pakistan, yang sampai mereka menyiksa diri mereka, membuat acara-acara yang tidak sesuai dengan syariah. Itu mungkin lain halnya. Tapi di negara kita ini, khususnya di Indonesia, saya melihat secara umum bahwa kegiatan-kegiatan memperingati kelahiran Nabi besar Muhammad SAW di Rabiul Awal
adalah sangat-sangat positif yang harus kita dukung. Karena disinilah waktunya kita mendengarkan tausiah-tausiah tentang sirah nabawiyah. Begitu juga disinilah mungkin hari-hari biasa kita tidak berselawat, ya kan? Karena sibuknya kita lupa berselawat. Apalagi dalam Maulid Nabi ini banyak seperti di Jawa salawatan, salatullah ala Nabi, banyak bersalawat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sebaik-baik umatku adalah yang tidak pernah berjumpa dengan aku tapi mereka mengucapkan salawat. Barangkali ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa bagi kita bangsa Indonesia. Kita jauh dari Arab Saudi, jauh dari Madinah, tidak pernah ketemu Rasulullah. Ketika maulidan seperti ini kita bersalawat. Mungkin di waktu lain karena sibuknya kita kerja dengan kegiatan tidak sempat kita bersalawat. Minimal pada maulid ini kita banyak bersalawat. Jadi kalau saya ditanya, saya melihat bahwa kegiatan Maulid Nabi di Indonesia ini, inilah saatnya kita untuk mengajarkan bagaimana sikap, sifat, karakter Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang harus kita ajarkan kepada anak-anak bangsa kita. Bagaimana bermasyarakat, bagaimana berkeluarga, bagaimana berbangsa dan bernegara. Demikian. Baik, Pak Ustadz, banyak kemuliaan dan karomah apabila kita merayakan Maulid, mungkin bisa terhindar dari bala dan tentunya dapat menjadi kebahagiaan di dunia dan akhirat. Nah, menjelang tahun demokrasi 2024 mendatang, bagaimana pesta demokrasi dan melalui maulid yang kita rayakan hari ini menjadi tawar setingin ataupun menjadi rahmatan lil alamin bagi bangsa ini, Pak Ustadz? Jadi kalau kita lihat sikap Rasulullah dengan sahabat-sahabatnya, malah dengan orang lain, ada sikap yang sangat tinggi yang harus kita junjung, yang dengan sifat tasamuh. Jadi sifat tasamuh ini kita legowo, kita tenang apabila tidak sependapat dengan teman kita. Kenapa? Karena memang kita mempunyai cara berpikir yang berbeda. Jadi sifat tasamuh itu jangan membuat kita karena adanya perbedaan partai, sehingga partai itu yang menjadi ukuran kebenaran sama kita. Jadi Rasulullah tidak. Makanya senantiasa Rasulullah mengatakan wa amruhum syura bainahum. Jadi kelompok-kelompok ini bermusyawarah dengan hati yang tenang, dengan akal yang tenang. Jadi bukan saling memburukan, bukan saling mendiskreditkan, bukan mengatakan saya yang paling benar, itu tidak baik, itu bagus. Saya kira apabila ini dipahamkan terutama kepada politisi-politisi, pembuka-pembuka partai, pemimpin bangsa kita ini, sifat tasamuh ini adalah memberikan luang yang sangat luas. Sehingga kalau tidak sepaham dengan kita, jangan kita anggap, oh dia musuh saya, dia adalah lawan saya. Sampai kadang-kadang timbul hasad kan? Wa min syarri hasidin idza hasada. Sampai menimbulkan dengki yang tidak sama sekali mempunyai alasan yang objektif. Jadi oleh sebab itu, kita sebagai bangsa yang sudah maju, bangsa yang sudah membangun demokrasi, kita harus saling menghargai, saling mempunyai tasamuh, saling memberikan ruang, saling menghargai sikap antara kelompok, antara perorangan, antara politisi, antara pemerintah. Sehingga apabila ada teman-teman ataupun ada partai yang tidak sepaham dengan kita, bangsa kita sudah membangun sistem berpolitik yang sangat bagus. Begitu banyak partai, saya kira tidak ada partai yang tujuannya tidak bagus. Jadi soal berkelompok itu ya adalah sangat bagus. Memang kita harus berkelompok. Dengan berkelompok itulah akan terbentuk persatuan. Dengan kelompok-kelompok itu akan terbentuk satu pikiran yang sangat bagus yang akan kita musyawarahkan. Memang kita tidak harus satu. Kalau kita harus di satu maka tidak akan berkembang. Jadi dari puak-puak. Terima kasih atas pencerahannya Pak Ustadz. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat berkumpul bersama keluarga Pak Ustadz Haji Syafi'i Siregar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kami akan kembali lagi usai jeda berikut dengan segmen Pilihan Rakyat. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Ketersediaan belangko kartu tanda penduduk elektronik pada seluruh dinas kependudukan dan pencatatan sipil dijamin mencukupi.
dapat mengimbangi tingginya grafik perekaman KTP jelang pemilu 2024. Semakin meningkatnya grafik pencetakan KTP elektronik jelang pemilihan umum serentak di tahun 2024. Saat ini Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri terus mendistribusikan kebutuhan belangko KTP elektronik pada Dinas Dukcapil di seluruh daerah. Salah satunya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunung Sitoli yang baru saja menerima 6.000 keping belangko KTP elektronik dari Ditjen Dukcapil Kemendagri. Kepala Disdukcapil Kota Gunung Sitoli, Bernardin Telombanua menjelaskan, pengadaan belangko KTP elektronik diusulkan berdasarkan kebutuhan, yang saat ini Ditjen Dukcapil telah memantau pemerataan penyediaan belangko KTP yang harus diutamakan menjelang pemilu 2024. Berpedoman dari data di Komisi Pemilihan Umum sebelumnya, ribuan pemilih potensial di daerah tersebut masih belum memiliki kartu tanda penduduk. Sementara bagi pemilih pemula terus berdatangan ke Disdukcapil untuk urusan registrasi penduduk dan merekam KTP, sehingga pemerintah telah siap memberi pelayanan dengan melengkapi sarana prasarana pendukung. Kalau Kota Gunung Sitoli, kami berterima kasih kepada Bapak Dirjen Dukcapil. Kemarin kami sudah mendapatkan belangko KTPL sebanyak 6.000 keping. Ya, jadi itu cukup sangat mencukupi untuk warga Kota Gunung Sitoli, baik para pemilih pemula atau warga yang mau mengganti alamat, ya. Semua itu bisa kita akomodir karena belangko yang kita dapatkan dari kementerian mencukupi. KPUD Serdang Bedagai melakukan masa rancangan pencermatan pengajuan bacalek dari parpol dari DCS ke DCT. Dalam masa tersebut, parpol diperbolehkan untuk mengganti bacalek, nomor urut dapil, serta kelengkapan surat keputusan dari pejabat berwenang tentang pengunduran diri jika pekerjaan bersumber dari APBD dan APBN. Masa rancangan pencermatan daftar calon sementara ke daftar calon tetap yang diajukan parpol ke KPUD mulai dari 24 September hingga 3 Oktober. KPUD menyampaikan ke parpol pengusung bacaleknya untuk melengkapi syarat yang telah ditentukan, terutama bagi bacalek yang pekerjaannya bersumber dari APBD atau APBN, contohnya kepala desa atau bupati dan wakil bupati, serta pekerjaan lainnya untuk melengkapi surat keputusan dari pejabat yang berwenang yang mengeluarkan. Intinya telah resmi mengundurkan diri dari pekerjaan tersebut, karena sampai saat ini parpol hanya mengajukan surat keterangan saja ke KPU. Jika kelengkapan ini tidak dipenuhi, maka KPU akan mencoret bacalek tersebut atau tidak memenuhi syarat dan dilakukan penggantian oleh parpol yang bersangkutan. Sementara untuk masa pencermatan ini, parpol diperbolehkan untuk mengganti bacaleknya, merubah daerah pemilihan, serta nomor urut bacalek yang saat ini sedang berjalan. Pencermatan ini, partai politik diperbolehkan untuk mengganti bakal calon legislatifnya atas dasar persetujuan dari pimpinan pusat partai politik tentunya. Atau juga bisa mengganti foto profil atau mengganti nomor urut atau perubahan dapil. Ada dari kepala daerah atau kepala desa yang mengajukan diri menjadi bacalek, maka berkasnya pengunduran dirinya atau surat keputusan pengunduran dirinya harus dilampirkan paling lambat tanggal 3 Oktober tahun 2023 ini. Pasca diumumkannya daftar calon sementara DCS bagi calon legislatif oleh KPU, diharapkan para kader partai politik mematuhi peraturan yang berlaku menjelang penetapan daftar calon tetap DCT mendatang. Berdasarkan peraturan KPU nomor 10 tahun 2023 tentang pencalonan anggota DPR RI dan DPD sebelum ditetapkan sebagai daftar calon tetap DCT, maka partai politik masih diberi kesempatan mengubah daftar bacaleknya meskipun penetapan DCS telah diumumkan. Terkait hal itu, terdapat nama kader partai politik termasuk Ketua DPC PDI Perjuangan Taput Nixon Nababan yang tidak terdaftar dalam DCS oleh KPU. Menjelang penetapan DCT Pemilu 2024 bahwa KPU masih dalam proses tahapan penjaringan masing-masing partai politik dan akan diumumkan dalam waktu dekat.
sebagai syarat dalam penetapan DCT Pemilu 2024. Salah satu diantaranya bahwa KPU masih menunggu rekomendasi dukungan masing-masing partai politik dan berkas kebutuhan lainnya. Ketua DPC PDI Perjuangan Tapanuli Utara masih menunggu keputusan Ketua Umum Partai Politik dan diharapkan dapat masuk dalam bursa daftar calon tetap pada Pemilu 2024 mendatang untuk terwujudnya Sumatera Utara lebih baik Indonesia maju. Harapan masyarakat kita yang sekarang karena 2 periode, saya diharapkan oleh masyarakat kita untuk nyalek DPR RI. Ya. Nah, kemudian saya mencoba mendaftar untuk caleg DPR RI. Namun demikian, saya tidak masuk di DCS. Memang ada di aturan partai itu bahwa kakak beradik itu tidak boleh satu tingkatan, kecuali ada diskresi, ada instruksi dari ketua umum. Itu di anggaran dasar anggaran rumah tangga kita, ya. Dan saya memang tidak dimasukkan di DCS, maka saya patuh kepada perintah ketua umum. Ya, kalau ketua umum tidak meloloskan saya kepada DCS bahkan ke DCT, saya siap perintah dan saya tunduk kepada perintah partai, perintah ketua umum. Usai jeda berikut, beragam informasi lainnya akan kami sampaikan. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini sore. Terima kasih masih bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, banyaknya tantangan nelayan kecil dalam melakukan profesinya sebagai penangkap ikan membuat hasil tangkapan kian hari kian menurun, sehingga tingkat kesejahteraan nelayan jauh dari harapan. Setiap orang memiliki anggapan bahwa para nelayan yang melaut akan memperoleh hasil, namun kenyataannya tidak selalu demikian. Seperti nelayan yang ada di kota Sibolga akhir-akhir ini mengaku sulit mendapatkan ikan karena banyak faktor. Faktor utama yang membuat nelayan kian terpuruk karena regulasi yang ada tidak dijalankan dengan baik. Kawasan laut yang seharusnya menjadi lokasi nelayan kecil saat ini menjadi sasaran bagi kapal besar untuk menangkap ikan. Dan hal ini tentunya membuat para nelayan kecil hanya bisa pasrah dan menambatkan kapalnya di tangkahan. Ketua Nelayan Jaring Apung, Karni Tanjung, mengaku potensi kelautan di Sibolga sangat luar biasa. Namun akhir-akhir ini banyaknya regulasi yang tidak dijalankan dengan baik sehingga berimbas terhadap nelayan kecil. Para nelayan kecil sangat berharap kepada pemerintah yang mengatur regulasi kelautan dan perikanan agar melakukan pengawasan sehingga para nelayan lebih tertib dalam menangkap ikan. Kalau regulasi menurut kami sudah bagus. Regulasi sudah bagus. Pelaksanaannya mungkin kucing-kucingan antara petugas dengan pelaku ilegal. Nah, ini yang kita tak inginkan. Kami sudah pernah melakukan kegiatan-kegiatan anarkis karena menurut kami suara kami itu tidak didengarkan. Padahal belum tentu. Mungkin para pelaku ini kucing-kucingan. Pintar petugas lebih pintar orang tuh mungkin. Nah, permasalahan itu yang menjadi masalah kami sekarang. Masalahnya kami melaut. Dulu kami melaut cuman perlunya setengah jerigen saja bensin. Perikanan, PPN, APH itu harus terjun ke lapangan menanyakan langsung kepada nelayan. Apa sih permasalahan kalian para nelayan Kota Sibolga terkhusus umumnya Sibolga Tapanuli Tengah. Penasihat nelayan Jaring Apung Tanjung menjelaskan, saat ini persoalan yang dihadapi para nelayan adalah keberadaan pukat traul membuat aktivitas berlayar nelayan kecil menjadi terganggu. Tanjung berharap peran pemerintah dalam pengaturan zona sangat diperlukan sehingga aturan tidak hanya sebagai acuan, tetapi menjadi dasar melakukan tugas sehingga kesejahteraan nelayan bisa diwujudkan. Ya, pelanggarannya orang itu kan besar, kita kan kecil. Mungkin antara zona mereka nggak tepat masuk ke zona kecil ini, jadi sehingga terganggu lah begitu. Kalau seandainya zona orang itu dijalankan dengan baik, kita mungkin nggak apa-apa gitu.
Dan berikut kami sampaikan perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika wilayah 1 Medan yang berlaku untuk esok hari Jumat 29 September 2023. Halo Sobat BMKG, berjumpa kembali bersama saya Marta Manurung, perakiraan cuaca Balai Besar MKG wilayah 1 Medan yang akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca dan hotspot wilayah Sumatera Utara untuk hari Jumat 29 September 2023. Pada pagi hari wilayah Sumatera Utara diperkirakan berawan, pada siang hingga sore hari berpotensi hujan ringan hingga lebat di sebagian besar wilayah Sumatera Utara, di mana potensi hujan lebat terjadi di Toba, Tapanuli Selatan, Padang Lawas Utara, Labuan Batu Selatan, Dairi, Pakpak Barat, Karo, Humbahas, dan Samosir. Untuk malam hari, berpotensi hujan ringan hingga lebat di sebagian besar wilayah Sumatera Utara, di mana potensi hujan lebat terjadi di Asahan, Labuan Batu Utara, Dairi, dan Tanjung Balai. Serta untuk dini hari, berpotensi berawan di seluruh wilayah Sumatera Utara. Dengan suhu udara 16 hingga 33 derajat Celcius dan kelembapan udara 60 hingga 98%. Arah angin bertiup dari tenggara hingga barat daya, dengan kecepatan angin 10 hingga 30 km per jam. Pada tanggal 27 September 2023 terpantau ada 8 titik panas di wilayah Sumatera Utara, yaitu di Padang Lawas Utara, Padang Lawas, dan Labuhan Batu. Kami menghimbau kepada masyarakat agar waspadakan potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang di pegunungan, lereng timur, dan lereng barat yang dapat berpotensi mengakibatkan banjir ataupun longsor. Demikianlah informasi perakiraan cuaca dan hotspot yang dapat kami sampaikan kepada Sobat BMKG. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Sumatera Utara hari ini sore. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Lukman Hakim Storus. Dan saya Udranda Rolinka mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.